Jadi persis pagi ini ya, dan ini juga cukup mengejutkan gue teman ya, karena dari signal yang kemarin ya, gue sempat kasih analisa gue tentang Bitcoin. Pada candle time frame 15 menit gue ngelihat ada pelemahan terjadi di level 47.000, exactly persis terjadi kemarin malam teman. Setelah itu, setelah gue post dan kalian lihat saat ini harganya sudah didam sampai bahkan menyentuh mendekati double bottom atau udah bisa dibilang double bottom ke area level 44.000 sekian teman. Nah, apakah ini adalah pertanda dam untuk Bitcoin? Kali ini kita bakalan bahas hal tersebut ya. Saat ini gue meskipun memang Bitcoin udah dam, gue tetap biarin posisi trade gue ini ya, gue biarin running aja. Ini gue bukannya di platform BingX ya, mereka di sini menyediakan fitur copy trade yang jarang ada di market-market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, well teman, sebenarnya ini juga udah sesuai ekspektasi dan prediksi kita dari beberapa video yang lalu teman. Dimana ya gue memang bilang ada potensi double bottom terjadi pada Bitcoin ya. Mungkin kemarin gue memprediksi ini terjadinya pas ini teman ya. Cuman ternyata enggak, kita mantul dulu. Setelah itu baru kali ini kita double bottom lah. Jadi memang terjadi double bottom ini sesuai prediksi kita teman-teman ya, meskipun nggak exactly menyentuh garis kuning ini, tetapi kita masih memiliki support yang masih lebih tinggi teman-teman di sini. Cuman ya ini nggak bisa dibilang lebih tinggi juga karena ini cuman beda sekian ratus US dollar gitu ya. Saat ini kita udah mantul kembali. Kalian perhatikan sebelumnya dia menjadi support di sini ya di level 45.100, cuman saat ini sekarang sudah berubah menjadi resisten teman. Jadi saat ini kita ada ketemu sedikit koreksi, ya memang ada possibility gitu ya buat kita all the way balik ke level 46.000 gitu ya. Baru nanti dari sini kita penentuan nih ya arah Bitcoin bakalan kita breakout atau kita malah break ke bawah teman ya. Pastinya kalau misalkan kita break ke bawah, kalau menurut gue ya kemungkinan besar teman ya kita udah bakalan mengabaikan atau kita bakalan ignore garis kuning ini. Jadi bukan berarti kalau misalkan the next time, let's say kalau misalkan yang terjadi adalah dan balik ke bawah ya, menurut gua kita nggak bakalan nyentuh garis kuning ini ever lagi teman. Menurut gua ini juga bedanya dikit banget teman. Kalau misalkan kita break di bawah 44.000 ini, menurut gua kita bakalan langsung menuju masuk kembali ke dalam segitiga ini teman ya. Possibly sih bakalan retest kayaknya nih ya di level 43.600 karena ada support di sini teman ya. Ataupun di daerah 42 dan 43.000 ini teman, karena banyak banget trading volume di area ini teman. Jadi mungkin kita bakalan retest di area 42 43.000 ini. Maybe bisa juga kita retest di area 43.600 ini karena masih ada exponential moving average di level 30 untuk time frame satu harinya. Nih kalau misalkan gue zoom out buat kalian, nah di sini kalian bisa lihat garis biru ini persis di level 43.600 teman ya. Jadi bisa jadi kita melihat support di area tersebut. Cuman kalau misalkan persis di garis kuning ini lagi, menurut gue sekali kita jebol di bawah 44.000 kayaknya kita bakalan melewatin garis kuning ini. Dan seperti yang gue bilang juga di video sebelumnya, kalau misalnya kita ngeritas double bottom seperti ini, memang ada likelihood sekitar 60% bisa aja kita break di bawah garis ini teman. Cuman sebenarnya ini nggak bisa benar-benar dikonfirmasi juga gitu ya. Gue nggak bisa bilang 70%, menurut gue sih hanya sekitar 60% teman. Karena memang Bitcoin tuh masih ada di atas garis kuning ini. Bitcoin masih ada di atas level 44.000 sebagai harapan terakhir atau support terakhir buat kita. Dan sebagai harapan untuk Bitcoin bakalan segera mantul
dan menembus ke area level 48 atau 50.000. Jadi menurut gue ini bener-bener udah penentuan banget buat Bitcoin ya, karena gue nggak pengen ngelihat Bitcoin turun di bawah level 44.000. Meskipun memang kecenderungannya 60% sih kayaknya kita bakalan break di bawah temennya, yang sebenarnya nggak begitu bagus untuk nge-retest double bottom seperti ini. Yang gue expect sebenarnya pas kemarin pump temennya kita langsung berhasil breakout ke level 49.000, 48.000 ya, menuju harga terbaru lagi. Cuma nyatanya tidak, kita kembali terdam ya, panic sell di sini, banyak banget sell off yang dilakukan oleh para user. Kalau untuk target breakout ya, kita pertama kali kita harus kembali retest lagi di area level 47, yang dimana ini cukup sulit teman ya. Kalau misalkan kalian tanya kenapa setiap kali kita menyentuh level 47.000 kita langsung panic sell nih teman ya. Sebenarnya ini jawabannya simpel banget nih ya. Ini gue kasih tahu rahasianya. Jadi di sini ada kita gambarkan satu rectangle zone aja teman. Rectangle zone sebagai zona resist di sini teman ya. Jadi setiap kali Bitcoin menyentuh level 47.000, kenapa sih kita langsung dump teman? Ternyata kalau misalkan kita flashback teman ya, kita balik lagi ke tahun 2022 awal bulan ini teman. Kita gambarkan satu horizontal line di sini. Nah, ternyata ini exactly teman ya. Kalau misalkan kalian perhatikan, ini exactly adalah harga sebelum kita dump besar-besaran untuk Bitcoin persis di awal tahun 2022. Itu sebabnya kenapa kita menemukan titik resist yang cukup kuat di level 47.100 ini. Karena kalau misalkan kalian perhatikan, ini adalah momen dimana kita mengalami breakdown besar-besaran dari level 47.000 all the way teman-teman menuju ke level 32.000. Itu sebabnya kenapa kita memiliki resist yang sangat amat kuat di level 47.100, 47.200 ini. Karena ini persis di harga sebelum Bitcoin panic sell besar-besaran sampai menuju di akhir bulan Januari ke level 33.000. Dan kalau misalkan kalian ada sempat buka posisi ya dari berdasarkan analisa Bitcoin jangka pendek gue di grup trading candle kalian nih, kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Ini gue ngeliat ada kelemahan dan ini gue langsung notify ke dalam grup. Kalau misalkan ada yang memanfaatkan ini sebagai posisi short, ya kalian saat ini udah profit lumayan banyak teman-teman ya dari hasil double bottom ke level 44.000 ini. Jadi memang kalau misalkan dianalisa ini memang udah harapan terakhir ya buat Bitcoin teman-teman ya. Let's say kita mantul kembali ke level 45 atau 46. Bener-bener gue tuh pengen lihat kalau misalkan ini udah momentum deciding penentuan buat Bitcoin gitu ya. Gue pengen pastinya untuk Bitcoin naik teman, karena memang posisi gue juga long gitu ya. Cuman apa deh kalau misalkan memang terjadi double bottom seperti ini, memang ada kecenderungan 60% kita break dari level support 44.000 ini. Apalagi ini kekuatan self-nya ini cukup cepat teman ya. Persis ini hanya dalam satu malam doang teman-teman ya, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi ini udah langsung terjun bebas seperti ini gitu. Ya benar-benar saat ini menurut gue udah harapan terakhir Bitcoin teman-teman ya. Kita juga nggak bisa ngomong gitu ya kalau misalkan Bitcoin masih ada di atas 44.000 ini. Kalau misalkan dia udah break di bawah 44.000 ini bisa mendatangkan hal yang cukup bahaya buat Bitcoin ya, karena probably gitu ya ini akan menjadi semakin kemungkinan besar bisa terrealisasi gitu ya, akan semakin kecenderungannya probabilitasnya akan semakin besar untuk kita bisa retest kembali di support band bawah di daerah symmetrical triangle ini kalau misalnya memang kita break di bawah level 44.000 ini, dan pastinya nggak ada yang mengharapkan itu terjadi juga. Well, let's see, ini penentuan dalam beberapa hari ke depan, beberapa jam. Itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue dan analisa pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.